Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbi Rabbun Ghafur yang maha pencipta semua alam. Kita selaku hambanya patut untuk mengucapkan syukur atasnya, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka salah satu di antara mensyukuri nikmatnya yaitu kita senantiasa bertolabul ilmi, yaitu membahas, mendengarkan apa-apa yang akan dibahas mengenai hukum-hukum dalam agama Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang ranah tauhid. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis nomor 2881. An Sabit bin Ad-Dhahhak qala, dari Sabit bin Ad-Dhahhak ia berkata, nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang di zaman Rasul bernadar an yanharo ibilan bi buwanata, yang mana nadarnya itu adalah ia akan menyembelih unta bi buwanah, di buwanah. Buwanah itu adalah sebuah tempat, sebuah lapang yang ada di zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu ada lapang yang bernama buwanah. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia melakukan nadarnya. Faqala, lalu orang itu bertanya, ini nadartu ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernadar an anharo ibilan bibuana, akan menyembelih unta di buana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah? Nabi balik bertanya, apakah di buanah itu terdapat wasanun, berhala, min ausanil jahiliyah, berhala jahiliyah, yu'badu, yang disembah? Qalu, mereka menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah tempat tersebut di buanah itu suka dijadikan ritual-ritual, perayaan-perayaan daripada hari raya mereka, kaum-kaum jahiliyah? Maka
dia menjawab, la, tidak Rasulullah. Di Buwana itu adalah tempat yang tidak dijadikan tempat untuk sesembahan berhala dan tidak dijadikan tempat perayaan hari raya kaum musyrikin, kaum jahiliyah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aufi binadrika, maka sempurnakanlah, penuhilah nadarmu. Fa innahu, karena sesungguhnya, la wafa'a linadrin fi maksiatillah. La wafa'a linadrin fi maksiatillah. Sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh bernadar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Begitulah riwayat, isi daripada riwayat tersebut. Ini syarat akan berbagai makna, syarat akan berbagai petunjuk bagi kita selaku umat Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwatu iman rahimakumullah. Di dalam kitab An-Nihayah, Al-Imam Ibnu Asir menjelaskan mengenai al-wasanu berhala. Karena di dalam hadis berhala itu kadangkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimah wasanun, kadangkala menggunakan kalimah sonamun. Itu artinya kedua-duanya adalah berhala. Kata Imam Ibnu Asir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, al-farqu bainal wasani wasonam, perbedaan antara berhala yang dengan kalimah wasan dan sonam, anal wasana, bahwasanya berhala yang dinamai dengan al-wasanu kullu ma lahu jussatun ma'mulatun min jawahiril ardi, yaitu setiap apa-apa yang memiliki wujud makhluk, ma'mulatun min jawahiril ardi, yang terbuat atau yang dibuat dari permata-permata atau perhiasan-perhiasan hasil bumi. Jadi seperti wujud patung seperti dari emas, yang patung ini berwujud berbentuk manusia, berbentuk binatang dan lain sebagainya. Maka patung yang berwujud seperti binatang atau manusia kemudian disembah, maka itu termasuk kepada al-wasanu berhala. Au minal khosam, atau terbuat dari kayu. Patung apapun yang berwujud manusia atau yang berwujud hewan yang terbuat dari emas atau kayu, wal hijarati, atau dari batu, kasuratil adami, seperti wujudnya manusia atau binatang, tu'malu, dibuat seperti itu, watun sobu, kemudian dimonumenkan atau dipatungkan, patubadu, kemudian disembah. Maka itulah berhala yang dengan kalimahnya al-wasanu. Jadi berhala yang bahasa hadisnya al-wasanu itu kesimpulannya yaitu patung-patung yang terbuat dari emas
dari kayu, dari batu, dari apapun hasil bumi, kemudian patung ini mewujud atau wujudnya berwujud makhluk hidup seperti manusia atau binatang, kemudian disembah, maka itulah termasuk kepada al-wasanu, berhala. Makanya tadi di dalam hadis, apakah kata Nabi, fiha wasanun min ausanil jahiliyah? Apakah di tempat itu, di buana itu terdapat wasanun, berhala, artinya patung-patung yang disembah, patung-patung yang disembah yang berwujud makhluk hidup, wasanun itu termasuk kepada berhala. Yu'badu, kemudian disembah, maka itu termasuk kepada wasanun, berhala. Wasonamu, sedangkan sonam, kata Al-Ibnu Asir, asurah bila jussatin, yaitu satu benda bentuk bila jussatin, tanpa wujud makhluk hidup. Jadi sonamun, kalau wasnun itu patungnya berwujud makhluk hidup, kalau sonam patung yang tidak berwujud makhluk hidup. Ya. Bentuknya apa saja selain makhluk hidup. Maka itulah kata Al-Imam Al-Ibnu Al-Asir. Wa minhum, di antara mereka para ulama, man lam yufarriq bainahuma, ada yang tidak membedakan antara keduanya, artinya dipandang sama, mau yang berwujud makhluk hidup, mau yang tidak berwujud makhluk hidup, dua-duanya termasuk kepada wasanun atau sonamun. Itu sebagian para ulama. Walhasil bagi kita, intinya adalah bentuk apapun, benda apapun, patung apapun yang disembah, kata kuncinya disembah, maka itu termasuk kepada berhala yang diharamkan. Maka inti daripada hadis ini yang bisa dipetik dari hadis tersebut, yang pertama adalah dilarang menyembelih binatang bagi umat Islam, seperti kurban, seperti untuk akikah, seperti untuk konsumsi makanan sehari-hari. Dilarang disembelihnya di tempat yang suka dijadikan tempat peribadahan agama lainnya. Itu intinya. Kesimpulan dari hadis yang bisa dipetik daripada hadis itu, maka bagi kita kaum mukminin tidak boleh menyembelih sembelihan di tempat yang suka dijadikan kemusyrikan, yang suka dijadikan acara ritual agama-agama yang lainnya. Ikhwati iman rahimakumullah, maka termasuk kepada hal ini, karena menyembelih dalam arti menjalankan nadar itu sudah termasuk kepada ranah ibadah. Pada dasarnya menyembelih hewan itu hukumnya mubah. Mau menyembelih, mau tidak, itu mubah. Tapi kalau sudah dibawa ke ranah nadar, berarti sembelihan itu yang dinadarkan hukumnya jadi wajib. Maka dengan demikian, nadar itu termasuk kepada ibadah. Maka mafhum muwafaqahnya dipaham daripada sesuatu yang seimbang daripada kejadian tersebut. Apapun bentuk ibadah apapun bagi kita umat Islam, artinya kita tidak boleh melaksanakan peribadahan di tempat yang suka dipakai ibadah agama orang lain. Tidak boleh dilaksanakan di tempat yang suka dijadikan ritual-ritual agama-agama yang lain, ritual-ritual kemusyrikan.
Itulah yang bisa dipetik dari hadis ini sehingga menjadi sebuah keyakinan, akidah bagi kita, ibadah itu hanya kepada Allah dan kita beribadah harus dengan kondisi ikhlas, harus dengan kondisi bersih hati, bersih dan sebagainya, maka tempat pun harus tempat yang bersih dari unsur-unsur kemusyrikan. Ikhwat iman rahimakumullah, mungkin sekian yang bisa disampaikan, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi kami yang menyampaikan, umumnya bagi ikhwat iman dimanapun berada. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.